Dari contoh-contoh ini kita melihat bahwa hidup kita itu berharga. Di mata ya Bapa di sorgawi yang mengasihi kita ya. Dia seperti orang tua dari Thomas Alva Edison tadi yang melihat Yerusalem hancur, kampung halaman mereka itu sudah rata dengan tanah ya, terutama di bait sucinya. Mereka melihat bahwa kayaknya Tuhan udah nggak ada deh gitu ya, karena simbol kehadiran Tuhan sudah tidak ada. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu punya rencana buat kita akan memandang bahwa pada waktunya nanti, saatnya nanti Tuhan berikan yang terbaik. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak punah, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam program Morning Grace. Bersama kita akan menghayati, membaca firman Tuhan yang pada hari ini kita renungkan dengan sebuah tema pada hari ini, hidupmu berharga. Nah, ada Mas David dan juga Kak Jen di sini, Kak Juan. Kira-kira hidup kita berharga nggak sih? Berharga, Pak. Berharga, pasti. Apa? Kenapa berharga? Karena bisa melayani Tuhan mungkin. Bisa melayani Tuhan ya, itu salah satunya ya, sukacita ya. Kalau Mas David, kenapa hidupnya berharga? Mungkin sesuai sama lagunya, karena kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Sudah ditebus sama Tuhan ya. Dalam kepercayaan Kristiani kita percaya kita diselamatkan karena kasih Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Kalau Mas Juan kenapa kira-kira berharga? Karena punya banyak teman. Karena punya banyak teman ya. Oke. Jadi ada banyak hal yang ternyata membuat kita menyadari kita berharga. Tapi bagaimana sebenarnya kata firman Tuhan? Nah, sebelumnya mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih bila kami berkesempatan untuk bernyanyi kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi jiwa kami, menuntun kami untuk menjadi murid-murid Kristus yang memuliakan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku, rancangan Tuhan, bukanlah rancanganmu atau rancangan manusia. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup saat ini banyak menikmati karya dari seorang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison. Berapa penemuan yang berharga yang ia wariskan pada kita? Wah, mungkin satu gitu yang kita pikirkan, yaitu lampu gitu. Padahal dia menemukan 1000 lebih penemuan ya, yang masih dipakai sampai hari ini. Lampu, perekam suara, lalu juga pemutar video, dan banyak hal lain. Ya. Bagaimana kehidupan masa lalu dari Thomas Alva Edison? Mengejutkan, pada waktu kecil dia dianggap seorang yang tidak berharga. Dia tidak berharga karena ketika ia bersekolah, dia itu telat untuk bisa membaca. Dan pada waktu itu, sindrom ini dinamakan disleksia.
Padahal dia sudah menduduki di bangku SD. Sedangkan teman-temannya sudah bisa, ia masih belum bisa. Dan ia juga sulit diatur di dalam kelas di sekolah, sehingga seorang guru atau kepala sekolah dalam kisah ini menuliskan surat kepada ibu dari Thomas Alva Edison. Lalu ia membawa surat itu tanpa tahu isi suratnya, diberikan kepada ibunya. Dibaca oleh ibunya yang sangat terkejut, dan isi surat itu adalah bahwa anak ini adalah anak yang tidak bisa sekolah di sekolah kami karena tidak bisa mengikuti pelajaran dan sulit sekali diatur. Ibunya menyadari bahwa ia punya disleksia, tetapi apa yang dikatakan seorang ibu dari Thomas Alva Edison kepada anaknya? Dia berkata ketika Thomas Alva Edison bertanya apa isi suratnya, dia berkata demikian. Bahwa ternyata dari surat ini, kamu itu anak yang terlalu pintar di sekolah. Sehingga kamu tidak bisa sekolah di sekolahmu lagi. Kamu harus sekolah sama mama di rumah. Lalu mamahnya ini membuat sebuah program untuk pendidikan yang mungkin kita kenal sekarang dengan pendidikan kreatif, di mana tidak berpangku kepada kurikulum dan lain-lain, tetapi kepada eksperimental. Dia bisa mencoba banyak hal dengan usia yang masih muda, sehingga dia menjadi seorang yang lebih pintar, lebih cerdas daripada orang lain. Kita melihat bahwa sebuah realitas dihadapi dengan sudut pandang yang lain. Sehingga Thomas Alva Edison itu menjadi seorang yang bisa kita bilang jenius karena menemukan banyak penemuan. Dan itu terjadi karena sebuah paradigma baru yang diberikan oleh seorang ibu kepadanya. Saat sudah dewasa, Thomas Alva Edison membaca surat itu, dia menangis. Dan dia mengatakan bahwa hidup saya ini ternyata berharga karena seorang ibu yang menganggap saya berharga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah kehidupan saudara dan saya ini kita rasakan hidup yang berharga? Atau sebaliknya, kita merasa dari sudut pandang orang yang mengalami kesusahan atau optimisme masa depan. Kalau kesusahan seperti guru dalam cerita Thomas Alva Edison tadi, ya, yang dirasakan itu sulit-sulitnya, waduh saya usahanya sedang susah, saya punya banyak hutang, keluarga saya relasinya tidak baik, atau skripsi saya, studi saya itu lagi nggak baik gitu ya, sehingga kan kita jadi terbeban ya. Tapi kalau kita dari sudut pandang Thomas Alva Edison, mamahnya tadi itu, kita akan melihat hal-hal yang lain. Ya kan? Contohnya, kalau tadi Kak Jen mengatakan bahwa yang berharga adalah pelayanan. Apa sih yang menarik atau yang dianggap menyenangkan dari pelayanan itu apa? Kalau aku sendiri sih Pak, kayaknya karena setelah itu ada sukacita yang dirasakan setelah selesai pelayanan. Oh, jadi ada sukacita, sudah bisa melayani gitu ya. Mungkin rasanya apa? Bangga, puas gitu ya. Dipakai Tuhan gitu ya. Betul sekali. Gitu. Kalau tadi Mas David berharga karena Tuhan menebus. Apa yang dirasakan? Takut nggak kalau kira-kira misalnya kapan meninggal itu masuk surga apa neraka gitu? Kalau jujur secara manusiawi pasti takut. Takut ya. Pasti takut. Tapi dalam iman Kristen? Iman Kristen harus berani menghadapi. Berani menghadapi. Yakin karena kita Pasti selamat. Selamat ya. Nah itu dia. Jadi kan dari contoh-contoh ini kita melihat bahwa hidup kita itu berharga. Di mata ya Bapa di sorgawi yang mengasihi kita ya. Dia seperti orang tua dari Thomas Alva Edison tadi yang melihat masa depan kita, bukan hanya hal-hal yang sulit dalam hidup kita ya. Padahal tadi kan mungkin kalau mau jujur kita punya banyak masalah ya. Dalam pelayanan juga bukan berarti tidak ada masalah, tapi ketika kita bersikap positif, kita melihat ada banyak hal yang menyenangkan di sana. Dan akhirnya kita merasa dipakai Tuhan dan seterusnya. Nah, itu juga sebenarnya yang dikatakan firman Tuhan tadi ya. Tuhan itu mengajak
bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan lagi setelah dalam masa pembuangan. Yerusalem hancur, kampung halaman mereka itu sudah rata dengan tanah ya, terutama di bait sucinya. Mereka melihat bahwa kayaknya Tuhan udah nggak ada deh gitu ya, karena simbol kehadiran Tuhan sudah tidak ada. Tapi Tuhan menyatakan, rancanganku itu bukan rancanganmu ya. Demikianlah firman Tuhan, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau kita melihat bahwa hidup kita itu berharga karena rancangan Tuhan. Ya. Bukan rancangan kita. Rancangan kita bisa rusak, bisa nggak? Pernah nggak punya rencana terus berantakan? Sering ya, sering. Misalnya mungkin pernah pacaran terus gagal, pernah nggak? Oh sering ya, sering ya. Ya saya doakan supaya yang berikutnya berhasil ya. Nah tapi kan kita nggak terus berhenti kan. Kalau kita cuma rancangan kita, udah deh nggak mau pacaran lagi gitu kan. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu punya rencana buat kita akan memandang bahwa pada waktunya nanti, saatnya nanti Tuhan berikan yang terbaik. Amin? Amin. Ya mari kita tutup renungan ini, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari kisah yang menarik, kisah nyata dari Thomas Alva Edison yang melihat hidupnya begitu berharga sebab ia memiliki orang tua yang baik. Kami pun memiliki orang tua yang baik, orang tua dalam iman, yaitu Bapa Sorgawi yang mengasihi kami. Yang rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangannya jauh berbeda dari rancangan kami. Rancangan kami bisa berantakan, tetapi di dalam Tuhan, kami sekalian percaya kami memiliki masa depan yang baik. Bahkan masa kini yang baik ketika kami menatap kegagalan kami, kesulitan kami, masalah kami, dari sudut pandang yang positif. Ada manfaat, ada hikmah yang Tuhan berikan kepada kami. Maka Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam rancangan Tuhan. Kami mau percaya bahwa hidup kami sungguh berharga di mata-Mu dan mulia, karena kami adalah kepunyaan Tuhan. Inilah Tuhan doa dan sembah kami kepadamu. Kami mau menjalani hidup yang berharga ini dengan sukacita. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkatimu hari ini dan hari-hari yang akan datang.